baik tentang penggenapan tanda-tanda zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kali yang harus terjadi. Kali ini kita akan masuk atau membahas meterai yang keenam, yang wujudnya adalah bencana alam. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Mungkin ada di antara saudara hamba-hamba Tuhan ketika sekolah Alkitab tidak menerima materi ini. Mungkin ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita belajar. Dan bagi jemaat, walaupun mungkin sedikit sukar dimengerti, saya rasa firman Allah nggak ada yang sukar ya. Kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya saya ingin tampilkan dulu kronologis peristiwa yang harus terjadi di akhir zaman. Yang wujudnya meterai, peniupan sangkakala, yang semuanya berjumlah 7, itu adalah tanda-tanda sebelum Yesus datang kedua kali yang harus digenapi. Tidak bisa tidak. Saudara bisa lihat kronologis peristiwa akhir zaman yang beberapa kali saya sudah tampilkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara melihat garis seperti ini, saya sudah jelaskan ini adalah garis waktu, bukan? Dan kalau saya tampilkan beberapa hal di atas garis itu adalah ini berbicara tentang peristiwa. Saya memulai dengan salib saudara supaya pendek ya. Dan kalau saya beri tanda seperti ini, saya juga sudah jelaskan kepada saudara bahwa antara salib dengan peristiwa-peristiwa berikutnya itu berjarak sangat jauh sekali. Karena medianya pendek, jadi saya harus membuat tanda seperti itu. Dan pada umumnya orang sudah mengerti tanda dua garis itu di bawah. Nah, jadi kalau saya buat garis seperti ini, pada umumnya kita sudah tahu ini adalah awal dari pemerintahan antikristus. Jadi kita tahu bahwa dunia ini satu kali kelak akan dikuasai oleh anaknya iblis, istilah begitu. Karena iblis kan meniru. Kalau Bapa itu punya yang mendapat gelar anak Allah yaitu Kristus, demikian pun iblis meniru. Dia punya anak yang namanya tidak lain antikris yang akan menguasai dunia ini dan dia akan bekerja untuk semuanya bagi iblis. Dan kita tahu saudara bahwa antikris akan memerintah selama 3,5 tahun, lalu saatnya tiba setelah 3,5 tahun berakhir. Yesus akan datang kedua kali. Dia datang dari sorga ke angkasa, tidak langsung berjejak di bumi. Kemudian saudara, sebelum Yesus datang kedua kali, tidak bisa tidak. Ini harus digenapi. Karena inilah yang firman Allah tuliskan dan katakan. Yaitu tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali. Kalau Yesus jelaskan dengan rinci dalam Matius 24, tetapi kitab Wahyu lebih rinci lagi. Dan itulah merupakan kronologis peristiwa yang tidak bisa terjadi, tidak bisa tidak, harus terjadi menjelang Yesus datang kedua kali. Dimulai dengan dibukanya meterai pertama, kedua secara berturut-turut, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Lalu setelah keenam saudara,
tidak dilanjutkan dengan meterai yang ketujuh, tetapi ada peristiwa di situ. Sebuah peristiwa yang namanya pemisahan di dalam gereja. Lalu sesudah pemisahan, saya kasih icon seperti ini, barulah ditiup meterai yang ketujuh. Dan setelah meterai yang ketujuh, tanda berikutnya, yaitu peniupan sangkakala demi sangkakala yang jumlahnya adalah 7 sangkakala. Sangkakala yang pertama ditiup sebelum masa antikristus. Demikian pun yang kedua dan yang ketiga. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangkakala yang keempat itu ditiup persis saat-saat di mana antikris akan memerintah di muka bumi ini, yaitu menandai di mana gereja yang sempurna akan disingkirkan ke padang gurun. Barulah kemudian sangkakala kelima, keenam, dan yang ketujuh ditiup selama masa antikristus. Dan sangkakala yang ketujuh itu adalah sangkakala panggilan. Baik bagi orang-orang yang percaya yang sudah mati maupun yang masih hidup, yaitu gereja sempurna, maupun kedatangan Yesus kedua kali. Tanda ini harus terjadi dan ditiup begitu rupa. Kemudian orang-orang percaya yang sudah mati akan dibangkitkan saat sangkakala ketujuh itu ditiup. Demikian pun gereja sempurna yang disingkirkan oleh Allah dari mata antikris di padang gurun akan diubahkan. Mereka tidak akan alami kebangkitan, tapi diubahkan dalam sekejap. Dan ketika Yesus datang ke angkasa, mereka akan diangkat. Baru ini namanya rapture. Menyongsong Yesus di angkasa sesuai 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Lalu dari angkasa, setelah kita aman bersama Yesus di angkasa, Yesus akan menghukum seluruh penduduk dunia, yaitu para pengikut antikris, dengan dicurahkannya cawan-cawan murka Allah. Jadi bentuknya murka yang sangat-sangat mengerikan. Disusul dengan cawan murka kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam. Setelah keenam, tidak langsung cawan murka ketujuh, tapi terjadilah perang Harmagedon. Karena pada saat itu dari angkasa Yesus akan berjejak di bumi dan memerangi semua orang-orang yang menjadi pengikut antikris, orang-orang jahat dan berdosa. Dan yang diajak untuk turun ke bumi memerangi mereka adalah orang-orang kudus yang tidak lain adalah gereja yang sempurna. Nah, sekarang saudara, kepada pokok bahasan, kita sekarang membahas meterai demi meterai. Ada yang sudah digenapi, tetapi ada yang belum. Kalau meterai belum digenapi, tentu saja sangkakala pun belum ditiup. Jadi itu sebabnya jangan terlalu baper saudara ketika ada orang ngomong ada tiupan sangkakala ini dan itu. Lihat kepada firman Allah dan juga lihat gejala yang terjadi di dunia ini. 3 minggu lalu kita bahas meterai yang kelima.
Ini dia. Dan kali ini kita akan bergeser dari sangkakala kelima yang wujudnya penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Kita membahas meterai yang keenam. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Bapak Ibu ada di rumah, kondisinya mungkin tidak formal, tidak seperti di gereja, mari kita perhatikan dengan baik-baik dan dengan saksama firman Allah, supaya kita mengerti firman Allah. Saya akan mulai dengan pendahuluan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah meterai kelima yaitu aniaya terhadap orang-orang percaya digenapi, kita sudah mulai masuk dalam penggenapan ini. Kalau saudara peka, saudara bisa merasa dan melihat gejala kesana sangat kuat sekali. Apa yang beberapa waktu saya jelaskan kepada saudara, kita melihat tentang perzinahan rohani itu terjadi. Seorang pemimpin gereja ketika disuruh berdoa di acara formal di Amerika, saudara, atas nama denominasi gereja tertentu, dia berdoa. Lalu apa yang dia doakan? Dia hanya berbicara tentang God, God, Tuhan, Tuhan. Tetapi kemudian dia mendasari dengan Tuhan semua agama. Perzinahan rohani. Dan dia ditutup dengan amin. Biasanya kita sebut amin. Kalau mereka sebut amen. Lalu dia susul and a woman. Katanya. Lalu dibahaslah begitu rupa. Jadi betul-betul perzinahan rohani. Sampai nanti saudara penganiayaan mencapai puncaknya. Tapi ingat, ini belum masa aniaya antikris. Ini meterai yang kelima. Dan perhatikan, aniaya ini akan terus berlangsung menuju puncaknya, yaitu pada saat antikris memerintah di dunia ini selama 3,5 tahun. Itu sebabnya ini akan terus berjalan, saudara. Itu sebabnya digambarkan dengan berbagai gambaran-gambaran yang mengerikan. Nah, sekarang kita akan membahas meterai yang keenam yang wujudnya bencana alam. Seharusnya saudara peka. Kalau saudara lahir tahun 50-an seperti beberapa orang di antara kita, saudara yang lahir di tahun 50-an, yang namanya bencana alam itu sangat langka sekali. Apalagi tentunya tahun-tahun sebelumnya. Dalam 1 tahun mungkin hampir, saudara, yang namanya bencana itu jarang. Juga tidak terjadi di berbagai-bagai negara secara bersamaan. Tetapi kita lihat hari-hari ini. Intensitas kebencanaan itu semakin tinggi dan luar biasa. Kita lihat di Indonesia saja, bukan? Bukan saja terjadi di Indonesia. Di Italia gunung yang terkenal namanya Gunung Etna mengeluarkan lava yang begitu rupa. Kita melihat saudara, di Sulawesi Barat, disusul di berbagai-bagai daerah lainnya, bencana terus susul menyusul. Luar biasa. Tetapi sekarang saya ingin melihat bagaimana ketika meterai yang keenam ini dibuka, yang wujudnya bencana, detailnya seperti apa. Kita lihat dahulu, Wahyu pasal 6, ayat 12 sampai ke 17. Untuk ayat ini saya ingin membacanya.
mungkin bisa menolong saya untuk menampilkan ayatnya, karena kalau dari Alkitab cukup kecil, saudara, saya tidak bisa membaca dengan lancar. Ya. Ayat 12 katakan begini, maka aku melihat ketika anak domba, yaitu Yesus, membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Bukan sembarang gempa bumi, dahsyat bro. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Nggak pernah. Gerhana nggak pernah sampai menjadi hitam, saudara. Masih ada cahaya biasan dari matahari walaupun terhalang oleh bulan. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Luar biasa. Ayat 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Hujan bintang, hujan meteor. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Wow. Di Sigi, di Palu pernah ya ada tanah bergeser, rumah bergeser dan sebagainya. Tapi nanti lebih dahsyat. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam goa-goa dan celah-celah batu karang di gunung. 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba, Yesus itu. Terakhir ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab secara jujur dan terbuka, bencana-bencana yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, itu akan terjadi di depan mata kita. Belum digenapi, saya katakan kita baru menggenapi meterai kelima awal dari aniaya. Tetapi fenomena dan gejalanya sudah begitu nyata sekarang. Kita lanjutkan bahasan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana dampak meterai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima terjadi secara global, artinya dialami oleh semua manusia dan terjadi, ya, terjadi bencana itu di seluruh daerah, bangsa, dan negara-negara di dunia. Tidak ada yang tidak terkena. Seperti dampak meterai pertama sampai kelima mengglobal, mendunia. Demikian pun dengan bencana alam ini. Selanjutnya kita perhatikan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya harus arahkan kemana ini. Begitu juga pada saat meterai yang keenam dibuka, bencana yang terjadi akan melanda seluruh daerah, bangsa, dan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Kita melihat
Bencana yang mungkin kalau dibanding dengan yang nanti sekarang kecil remeh-temeh, kita sudah kelabakan. Terjadi di beberapa daerah. Ini nanti hampir menyeluruh bersamaan mengalami hal yang sama. Sekarang kita lebih jauh merinci seperti yang saya sudah baca tadi. Adapun bentuk bencana-bencana tersebut dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai dengan 15, rinciannya terjadi gempa bumi yang dahsyat. Apakah kurang dahsyat yang kita lihat sekarang? Rupanya itu belum apa-apa. Nanti lebih dahsyat lagi. Matahari menjadi hitam seperti karung rambut. Wah, kalau saya jelaskan ini saudara, kalau terjadinya kayak gerhana sekian menit saja nggak ada masalah. Tapi kalau matahari jadi hitam dan itu berlangsung berhari-hari, 1 minggu, 1 bulan, mau jadi apa kita hidup di dunia? Bisa terjadi proses yang dengan apa yang disebut fotosintesis. Tidak terjadi pembuatan oksigen saudara, karena daun-daun nggak dibakar matahari. Orang akan gelagapan, susah untuk cari nafas. Sampai orang-orang katanya menggigit lidahnya. Karena begitu ngerinya keadaan ini. Ini akan terjadi di depan mata kita. Bulan menjadi merah seluruhnya. Bintang-bintang di langit berjatuhan. Wah, saya nggak bisa bayangkan saudara ya. Nanti kita akan lihat film, sedikit video saudara. Sedikit video tentang hujan es yang sebesar bola tenis saudara. Apalagi kalau bintang yang jatuh. Terjadi pergeseran gunung dari tempatnya. Karena adanya pergeseran kerak bumi saudara. Nah, untuk ke-6 hal ini saya hanya tampilkan sekilas saja ya. Tampilan video bencana, saya punya koleksi yang banyak sebab saya banyak koleksi ini saudara. Untuk saya tampilkan di sekolah Alkitab ke siswa dan siswi. Coba kita lihat tampilkan ini. Audionya mana? Cuplikan dikit-dikit saja. Knocked over by these winds. Check out that roof blown apart. Now, the winds were in Look right here. You see that water just flowing over the wall. It's flooding the boardwalk here. My shoes. Tulisan itu ternyata begitu kecilnya kita di mata Tuhan jika Ia sudah bertindak. Mau sombong-sombong hidup di akhir zaman ini.
Ternyata di Israel juga terjadi bencana. Ini doa orang Israel, orang-orang Yahudi. Cara mereka berdoa seperti ini, ya, seperti saudara tetangga kita. Yang niru yang mana, saudara? Jadi dia berdoanya, dia panggil nama Allah Israel, Adonai, yang Esa, saudara. Mereka nggak panggil nama Yesus. Ini yang Yesus katakan dalam Matius 24. Tapi lebih detail lagi. Ini di Arab, saudara, yang hujannya cuma 1 tahun 1 kali. Tapi bisa terjadi bencana seperti ini. Ini dulu. Apalagi mendatang, saudara. Nah, ini hujan batu. Hujan es. Es batu. Domba-domba mati. Mobil. Mau bangga dengan mobil saudara. Sekali lagi saudara, memang secara lahiriah rasanya menampilkan yang begini, memberitakan firman Allah tentang hal seperti ini. Rasanya bagaimana begitu ya? Tinggalkan katanya gereja yang cuma khotbah berkat-berkat. Ada kan tampilan seperti itu. Memang sudah saatnya. Harus dijelaskan kepada jemaat apa yang terjadi. Dan apa dampaknya saudara. Semua orang, mulai dari petinggi, orang-orang berkuasa sampai rakyat jelata bersembunyi di celah-celah batu karena mereka semua dilanda oleh ketakutan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bencana yang begitu hebat membuat mereka menjadi putus asa. Saya ingin baca lagi saudara, di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-16 yang tadi sudah kita baca. Saking putus asanya, mereka berkata begini. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu. Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan di sini. Mereka yang luput dari bencana mengalami ketakutan dan keputusasaan yang begitu luar biasa. Sehingga mereka menganggap bahwa orang-orang yang mati akibat bencana, mereka lebih enak, mereka lebih berbahagia, mereka lebih beruntung dibanding dengan mereka yang hidup dan luput dari bencana. Sehingga yang luput justru minta kepada gunung untuk runtuh menimpa dirinya karena ketakutan oleh bencana yang terus berlangsung itu. Sebab itu mereka memilih lebih baik mati dan mereka memohon kepada gunung-gunung untuk runtuh menimpa mereka supaya mereka mati
dan selesai sudah. Apakah kematian itu menyelesaikan? Justru. Itu sebabnya betapa pentingnya sekarang kita membawa diri kita lebih dekat, lebih setia, sungguh-sungguh beribadah mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai saatnya tiba barulah kita gelagapan mencari Tuhan. Waktu di mana kesempatan kita beribadah justru kita sia-siakan. Sekarang kita bahas bagaimana dengan orang percaya di saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita yang hidup ketika meterai ke-6 itu dibuka, atau pengikut Yesus yang hidup dan luput di tengah-tengah masa sukar seperti itu? Mari kita perhatikan. Dengan adanya pandemik, aniaya, bencana yang hebat, dan berbagai-bagai kesulitan lainnya, saya ingin jelaskan kepada saudara, seperti yang sudah saya katakan pada saat meterai yang keempat dibuka. Apa bentuknya? COVID-19. Ini kelanjutan dari sebelumnya, bukan? Oleh seizin Tuhan, tidak sedikit anak Tuhan, bahkan juga hamba-hamba Tuhan, mereka ada yang dipanggil oleh Tuhan. Dan bagaimana mereka sekarang? Sesuai dengan firman Allah di dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Sebenarnya saya pengen baca ayat ini. Lukas pasal 23 ayat 43. Kalau mereka sudah percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, mereka ada bersama-sama dengan Yesus sekarang di Firdaus. Jadi saudara, bagi kita yang percaya kepada Yesus, ketika hal ini terjadi, percayalah jaminan Yesus. Kalau memang kita diizinkan oleh Tuhan kena berbagai-bagai dampak dari meterai, entahkah itu meterai yang keempat, yaitu sampar, berbagai penyakit, atau meterai yang kelima, aniaya, atau meterai yang keenam belum terjadi nanti, bencana. Kita diizinkan Tuhan, dipanggil Tuhan, kita senang. Kita masuk ke dalam sorga. Daripada mereka yang gak percaya kepada Yesus, kelabakan mencari mati, minta gunung menimpa dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, tetapi saya ingin membahas masalahnya bagaimana dengan kita, pengikut Yesus yang Tuhan izinkan bertahan hidup. Lewat bencana, lewat apa, kita diizinkan hidup. Ini yang harus dipikirkan. Ini yang harus menjadi persoalan. Sebab itu ndak boleh khotbah ini ditutup-tutupi ke jemaat. Justru harus dijelaskan supaya jemaat mengerti. Kalau karena bencana kita dipanggil Tuhan seperti beberapa kekasih kita, beberapa rekan hamba Tuhan kami, dia sudah di Firdaus sekarang bersama Yesus. Tetapi masalahnya bagaimana dengan kita? Termasuk pengikut Yesus yang Tuhan izinkan hidup di tengah-tengah masa sukar ini. Apa saudara masih ingat yang saya sudah jelaskan kepada saudara? Kalau kita ingin masuk dalam bagian rencana Allah, ingat khotbah tentang rencana Allah?
Yaitu rencana Allah yang gagal dilakukan Adam dan Hawa. Khotbah ini diawali oleh khotbah Jeff kan tentang rencana Allah. Kemudian saya lanjutkan. Yaitu rencana yang gagal dilakukan Adam dan Hawa seperti yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ini tentang rencana Allah. Bukan? Maka perhatikan, tidak ada pilihan lain bagi kita. Kita harus menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dengar baik-baik jemaat di rumah. Kita harus jadi pengikut Yesus yang sejati. Sering kalau zaman dulu disebut gereja yang sempurna. Kalau orang-orang yang suka mempelajari tabernakel, hal ini seringkali disebut menjadi bagian dari mempelai wanita Kristus yang nanti akan menikah dengan Kristus, yaitu dalam pernikahan rohani. Mungkin saudara bertanya, seperti apakah model orang Kristen yang masuk dalam bagian pengikut Yesus yang sejati? Dengar baik-baik ya jemaat, bukan semua orang Kristen, pokoknya Kristen, sama dengan berstatus pengikut yang sejati. Tidak, itu sebabnya saya buat kalimat ini. Seperti apakah model orang Kristen yang akan masuk dalam bagian pengikut Yesus yang sejati? Perhatikan ini. Pengikut Yesus yang sejati adalah orang-orang percaya, yaitu orang Kristen, tetapi yang kualitas rohaninya serupa dengan Yesus. Apakah saudara ingat khotbah Bapak Gembala yang menjelaskan tentang khotbah serupa seperti Yesus yang ayatnya diambil dalam Roma pasal 8 ayat 27 lalu ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus. Jadi Yesus mati di kayu salib memanggil saudara dan saya yang berdosa. Hidup jadi orang Kristen, beribadah kepada Tuhan. Tujuannya supaya kita jadi serupa dengan Yesus. Jangan main-main di dalam kekristenan. Jangan asal-asalan jadi orang Kristen. Dan untuk jadi serupa atau sekualitas dengan Yesus, yaitu kita harus, saya sudah pakai istilah yang pada umumnya di Tegal udah mengerti. Kita harus Kristianos. Nah, selama ini saya hanya menjelaskan kepada saudara Kristianos adalah, masih ingat? Menjadi pengikut Yesus di mana kita harus melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Secara persis, secara presisi, tidak keluar dari firman Allah, apalagi sampai menyimpang dari firman Allah. Masa saya harus peragakan lagi jalan? Saya peragakan dengan gambar aja deh. Jadi orang Kristen, saudara, dipanggil oleh Yesus supaya kita lakukan ini. Jadi Kristianos. Harus lakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh secara presisi. Tidak keluar dari firman Allah.
apalagi sampai menyimpang, bertentangan dengan firman Allah. Itu bukan Kristianos. Boleh aja orang itu mengaku Kristen, tapi dia bukan Kristianos, bukan pengikut Yesus yang sejati. Nah ini, kan jejak kaki Yesus. Yesusnya di mana? Dia sudah mendahului kita, bukan? Kita generasi ke generasi ikut dia. Tapi jejak kita harus benar-benar persis. Apalagi sampai menyimpang kiri kanan, menceng aja saudara, nggak berkenan kepada Tuhan, sebab harus presisi sesuai dengan apa yang firman Allah tuliskan. Saya nggak usah berkata terlalu banyak, saudara lihat saja kalimat ini. Inilah Kristianos yang selama ini saya sudah jelaskan kepada saudara. Kekristenan itu harus begitu. Sekarang kita lihat lebih jauh. Oh, mau difoto, silakan. Tetapi pengertian lain dari kata Kristianos, ini yang lain ya, adalah selama pengiringan kita kepada Yesus. Selama pengiringan kita kepada Yesus. Sepanjang hidup kita, kita harus bersedia menanggung dan mengalami semua pengalaman yang Yesus telah tanggung dan alami. Itu sebabnya saya kasih penjelasan secara bertahap, bukan kalau saya jelaskan sekaligus nanti saudara kebingungan. Jadi hidup kita bukan saja berjalan persis seperti firman Allah, tetapi kita dalam kekristenan kita, dalam hidup kita, kita harus bersedia menanggung, mengalami semua pengalaman yang Yesus telah tanggung dan alami. Hal ini sudah Yesus ingatkan kepada kita sejak awal pengiringan kita kepada Yesus. Jadi khotbah-khotbah awal kan bagi jiwa-jiwa baru, gembala biasanya berkhotbah Matius 16 ayat 24 dan 25. Lebih baik kita baca ayat ini ya. Coba kita baca ayat ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Berikutnya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Memperoleh nyawanya maksudnya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, di ayat ini ada 4 kata nyawa di sana. Saya ulangi, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. 2.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan memperoleh nyawanya. 4 kata nyawa di situ, tapi dengan kata yang berbeda dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, kalau saya gabungkan dengan bahasa Indonesia, karena barang siapa mau menyelamatkan pesuhenya, ia akan kehilangan suhenya. Tetapi barang siapa kehilangan suhenya, karena Yesus, ia akan memperoleh zoe. Itu. 3 dipakai kata suhe, 1 dipakai kata zoe. Pesuhe menyangkut perasaan. Ketika ada aniaya takut kan? Dan kita berusaha menyelamatkan Yesus atau menyangkal Yesus. Aduh. Kita ingin menyelamatkan. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nyawanya di dunia aja hilang, apalagi mau mendapat zoe, hidup yang kekal di sorga. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ketika aniaya datang, ketika masalah datang, dia akan menerima zoe, hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu minimal Saudara, ada 5 hal yang harus nyata dan benar-benar kita jalani dalam hidup kita setelah kita jadi orang Kristen. Setelah kita percaya kepada Yesus. Yang pertama, sebagaimana Yesus dilahirkan secara ilahi. Yesus lahirkan secara ilahi. Dia bukan dilahirkan karena Yusuf, tapi Roh Kudus yang membuahi Maria. Demikian juga pengikut Yesus yang sejati adalah orang-orang yang alami kelahiran baru. Kelahiran ilahi. Saya dilahirkan, Saudara, secara ilahi, secara jasmani oleh pernikahan papa saya dan mama saya. Tetapi sesudah saya ikut sekolah minggu, terus sampai remaja, umur 16 tahun, saya baru lahir secara ilahi. Disebut lahir baru, lahir dari atas. Karena apa? Pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus yang melahirkan saya secara ilahi. Jadilah Yosminandar yang sudah lahir baru. Jadi orang Kristen yang gak lahir baru, Saudara, dia bukan Kristen sebenarnya. Tidak seperti Yesus. Yang kedua, dibaptis dalam air. Seperti Yesus dibaptis dalam air, jangan main-main soal baptisan air. Formulanya juga, Saudara, jangan main-main, harus sesuai dengan Alkitab. Kalau Yesus ditenggelamkan, ya kita ditenggelamkan, jangan pakai bendera. Yang ketiga, apakah saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Dibaptis dengan Roh Kudus. Seperti Yesus sesudah dibaptis dalam air, dia dibaptis dalam Roh. Demikian juga kita. Seperti Yesus sesudah dibaptis dalam Roh Kudus, dia melayani Bapa. Layani pekerjaan Bapa. Sebab itu dia berkata dalam Markus 10 ayat 45. Aku datang bukan untuk dilayani, aku melayani. Pengikut Yesus yang sejati harus melayani Yesus. Itu sebabnya saya selalu katakan, jangan jadi penonton di GPDI Mahanaim. Saudara bisa melayani dengan cara apapun. Kalau saudara nggak bisa melayani seperti mungkin hamba-hamba Tuhan atau pelayan yang lain, kelebihan berkat saudara itu sebuah pelayanan. Perhatian saudara kepada pekerjaan Tuhan, perhatian kepada jemaat yang lain itu sebuah pelayanan. Melayani seperti saudara-saudara kita di bidang musik itu sebuah pelayanan yang mulia. Dan puncaknya ini,
yang orang pada nggak mau mengalami penderitaan atau menderita bersama-sama dengan Yesus. Itu sebabnya khotbah tentang penderitaan itu sebuah keniscayaan yang harus dikhotbahkan. Saya bergumul, saudara, khotbah ini nggak enak untuk didengar. Tapi jemaat harus tahu. Jemaat harus meningkat ke sini supaya kita betul-betul jadi Kristianos. Saya ingin baca Roma 8 ayat yang ke-17. Saya sudah tulis ayatnya. Roma 8 ayat 17. Perhatikan. Dan jika kita adalah anak, dilahirkan secara ilahi oleh pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Janji Allah kita akan terima seperti yang Yesus juga terima. Yaitu jika kita mau jawab enggak ini? Mau baca enggak ini? Jika kita mau khotbah berkat aja di mimbar. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tidak ada kemuliaan yang akan kita terima kalau kita tidak mau menderita. Itu sebabnya dengan berbagai-bagai macam penderitaan yang ada di depan kita, jemaat jangan gentar. Jemaat harus kuat. Jemaat harus tetap setia dalam pengiringan kepada Tuhan. Sebab itu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, dan dengan digenapinya meterai yang keempat, keempat pandemik, kelima aniaya, keenam bencana yang nanti akan ada di depan saudara, sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus, kita juga akan hadapi dan alami berbagai-bagai dampak dari dibukanya meterai-meterai ini. Meterai kelima, aniaya. Mau lari lalu menyangkal Yesus. Kalau saudara lari ke Amerika, saudara di sana juga jangan pikir nggak ada aniaya. Oh, lari aja ke negara yang moderat. Di sini kan kita Kristennya minoritas, sama saja. Kita akan alami berbagai-bagai aniaya, kesusahan akibat meterai-meterai ini dibuka. Seperti yang kita rasakan sekarang kan karena COVID. Disusul lagi karena aniaya, nanti ada bencana lagi. Sampai kualitas rohani kita dibentuk menjadi serupa dengan Yesus. Yaitu jadi pengikut Yesus yang sejati. Kemudian kita nanti akan dimeteraikan. Nanti khotbah ini tentang akan disampaikan beberapa waktu kemudian. Sampai kita menjadi gereja sempurna. Yaitu mempelai wanita Kristus. Dan kita akan menggenapi meterai yang ke-7. Wahyu 8 ayat 1. Yaitu pernikahan rohani antara Kristus dengan gerejanya yaitu jemaat. Pernikahan antara Kristus dengan kita semua orang-orang yang benar-benar menjadi pengikut Yesus yang sejati. Jadi saudara, semua yang Tuhan izinkan terjadi tidak lain adalah supaya membentuk kita menjadi sekualitas dengan Dia.
Kalau kita mengerti, menyadari ini, kita akan, Tuhan terima kasih bentuk saya. Sebab itu dengan keadaan ini biarlah kita semakin setia. Jemaat di rumah dengar firman Allah ini baik-baik. Biarlah dengan COVID ini, saudara justru semakin setia. Semakin sungguh-sungguh di dalam mengiring Yesus. Bukan justru digunakan kesempatan, nyantai jadi orang Kristen. Wah, menyedihkan kalau ada orang Kristen. Perhatikan ini saudara, karena hanya pengikut Yesus yang sejati, yaitu gereja sempurna, yang adalah mempelai wanita Kristus, yang akan masuk dalam pernikahan rohani dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Hanya pengikut Yesus yang sejati. Gereja sempurna, mempelai wanita Kristus yang boleh masuk dalam pernikahan rohani dengan Yesus. Seperti perumpamaan 5 gadis bijak yang berkualitas sampai mereka masuk dalam pernikahan. Maka tidak bisa tidak, Yesus harus mengadakan apa yang nanti disebut pemisahan di dalam gereja, pemisahan di dalam jemaat. Mau tidak mau, karena Kristen saudara begitu banyak, tetapi enggak semua berkualitas. Ada yang cuma Kristen asal-asalan. Sesudah percaya kepada Yesus, lahir baru, dibaptis, terus nyantai. Enggak mencari kepenuhan Roh Kudus. Enggak mau mengalami penderitaan, enggak mau melayani. Maka mau tidak mau Yesus akan menyelenggarakan yang namanya pemisahan di dalam gereja, di dalam jemaat. Hal ini akan dimulai dari gereja lokal. Termasuk GPDI Mahanaim. Sekian ribu jemaat. Enggak semua berkualitas. Yesus akan adakan pemisahan. Mana yang berkualitas? Pengikut Yesus yang sejati. Dan mana yang tak berkualitas. Sampai nanti secara universal, secara mendunia, Yesus mempunyai calon istrinya secara rohani. Dialah pengikut Yesus yang sejati. Gereja sempurna, mempelai wanita Kristus. Sebagai penutup, sebab itu jangan heran Bapak Ibu, bagi kita sebagai gereja, sebagai jemaat, sebagai pengikut Yesus yang hidup di akhir zaman ini, kita kan gak bisa minta. Kenapa kok saya dilahirkan di akhir zaman Tuhan? Semakin kita dekat dengan kedatangan Yesus kedua kali, perhatikan baik-baik. Keadaan zaman bukan semakin baik. Firman Allah yang katakan bukan Yasmin Handar. Tetapi keadaan zaman akan semakin sukar. Itu sebabnya dengan terjadinya kesukaran akibat, saya hanya tampilkan 3 saja, harusnya mulai dari Meterai 1. Akibat Meterai 4 pandemik, sekarang susulannya kan kita rasakan. Dan kita juga sekarang masuk ke Meterai kelima, aniaya. Saudara-saudara kita di Sigi, di beberapa daerah, bahkan ada orang saudara diadili karena terima Yesus. Dan ini terjadi di beberapa belahan dunia lainnya. Ke depan,
Materai ke-6. Tanda-tandanya sekarang udah kita lihat di sekitar kita kan, udah terjadi di sana sini. Bahkan hari ini aja banjirnya, wow, minta ampun, bencana alam. Ini jangan sampai membuat kita jadi lemah. Beribadah asal-asalan, melayani Tuhan asal-asalan. Bahkan mungkin saya terus terang katakan berkorban pun asal-asalan lagi. Enggak berkorban juga enggak apa-apa. Justru seharusnya lihat tanda panah ini. Ini membentuk kita jadi gereja sempurna, semakin berkualitas. Gunakan ini, pakai kesempatan ini, sadar kita harus semakin berkualitas. Supaya saat pemisahan tiba, kita masuk dalam bagian 5 gadis yang bijak. Bukan 5 gadis yang bodoh. Nanti ketuk-ketuk pintu. Buka pintu. Masuk masa aniaya besar. Antikris. Jadi pandemik ini saudara, harusnya dipandang secara positif. Kalau kita lihat Alkitab. Saya mau makin setia. Saya mau makin sungguh-sungguh dalam pengiringan saya kepada Tuhan. Selain kau, tiada yang lain. Hanya padaku di sorga, hanya engkau Yesus, tidak ada yang lain.